Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dian Anita selaku dosen manajemen keuangan di STIS Tembi Bandung Business School. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 5 kelas E2 yang akan memaparkan materi tentang time value of money. Saya, Reiska Abdeliani, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Nurul Solehah, Reiska Abdeliani, Rizky Aulia Madani, dan Suci Kodarul Hikmah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Nurul Solehah. Waktu kami persilahkan. Time value of money. Pengertian value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang. Atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Istilah yang digunakan, PV sama dengan present value atau nilai sekarang, EV sama dengan future value atau nilai yang akan datang, I sama dengan bunga atau interest atau suku bunga, N sama dengan tahun ke AN atau annuity, SI sama dengan simple interest dalam rupiah, PO sama dengan pokok atau jumlah uang yang dipinjamkan atau dipinjam pada periode waktu. Bunga. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Macam-macam bunga. Yang pertama ada bunga sederhana atau simple interest. Apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal atau pokok pinjaman, tingkat suku bunga dalam 5 periode pinjaman yang disepakati, maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana. Total bunga yang diperoleh dapat dihitung dalam rumus sebagai berikut, di mana I sama dengan PIN, I sama dengan total bunga tunggal, P sama dengan pinjaman awal, I sama dengan tingkat suku bunga, dan N periode pinjaman. Jika pinjaman awal P dan tingkat suku bunga I adalah suatu nilai yang tetap, maka besarnya bunga tahunan yang diperoleh adalah konstan. Oleh karena itu, total pembayaran pinjaman yang harus dilakukan pada akhir periode pinjaman F sebesar F sama dengan P plus I. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk penyampaiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Rizky Aulia Madani. Waktu kami persilahkan. Yang kedua yaitu bunga majemuk atau compound interest. Apabila bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode tersebut, maka bunga itu disebut bunga majemuk. Bunga majemuk lebih sering digunakan dalam praktik komersil modern. B. Metode-metode yang digunakan. Future value atau nilai yang akan datang adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Pada tanggal 26 bulan Oktober 2011, PO-nya yaitu sebesar 1 juta. Pertanyaannya yaitu, berapa uang pada tanggal 26 Oktober 2012? Dengan mencari uang pada tanggal 26 Oktober 2012, caranya yaitu dengan rumus FI sama dengan PO dikali 1 ditambah N
1 ditambah I pangkat N. Keterangan rumus di atas, yaitu FI sama dengan nilai pada masa yang akan datang. PO, nilai pada saat ini, I, tingkat suku bunga, N, jangka waktu. Contoh kasus, Kardiman menjual saham perusahaannya 10 tahun yang lalu dengan harga 10.000 per lembar saham. Jika saat ini saham tersebut dapat terjual dengan harga 54.000 per lembar saham, maka berapa tingkat bunga yang berlaku? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Suci Kodarul Hikmah. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan pembahasan dari contoh kasus di atas. Di sini kita dapat diketahui bahwa FP-nya itu Rp 54.000, PO-nya itu 10.000 dengan tahunnya N 10 tahun. Di sini ditanyakannya R. Jawabannya kita menggunakan rumus FI R.N sama dengan PO dalam kurung FIIF. FI R dikali N-nya itu adalah Rp 54.000 sama dengan PO-nya 10.000 dalam kurung 1 tambah R pangkat 10. Lalu kita dapatkan 5,4 sama dengan 1 tambah R pangkat 10. Dihasilkan lagi 1,1837 sama dengan 1 ditambah R. Dan diketahui di sini R-nya itu 0,1873. Jadi diperoleh tingkat bunga selama 10 tahun itu sebesar 18,37%. Pembahasan selanjutnya mengenai anuitas. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain, penjumlahan dari future value. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini diketahui pada tanggal 6 Juni 2007, kita ada PO-nya Rp 1 juta. Sampai 6 Januari 2008, FP-nya itu ditanyakan. Di sini kita dapat menggunakan rumus FIA sama dengan PMT dalam kurung FIFA I kali N. Dengan keterangan PVA itu nilai sekarang dari suatu anuitis. A-nya itu anuitas atau anggaran, I-nya itu tingkat bunga, dan N-nya jangka waktu atau periode. Capital recovery factor merupakan faktor bilangan yang digunakan untuk menghitung sejumlah uang tertentu yang dibayar dalam jumlah yang tetap pada setiap periode. Rumusnya ada 2. Yang pertama itu A sama dengan PVA 1 dalam kurung 1 EI dalam kurung 1 tambah N pangkat N, atau 1 tambah I dalam kurung N pangkat N minus 1, atau A P VA dalam kurung 1 per P VIVA 1 dikali N. Dengan keterangan A itu anuitas atau angsuran, PVA nilai sekarang, I tingkat bunga, dan N jangka waktu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih rekan Suci Kodarul Hikmah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Rizka Apriliani. Cek konsep ekuivalensi. Terdapat banyak cara untuk membayarkan kembali pokok pinjaman dan bunga untuk menunjukkan konsep ekuivalensi. Tergantung pada 1. Tingkat suku bunga, 2. Jumlah uang yang terlibat, 3. Waktu menerima dan atau pengeluaran uang, 4. Ada sifat yang berkaitan dengan pembayaran bunga terhadap modal yang ditanamkan dan modal awal yang diperoleh kembali. Net Present Value atau NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity
opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Net present value atau NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi atau merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital atau SOCC sebagai diskon faktor. Rumus present value atau NPV, arus kas masuk dan keluar yang didiskonkan pada saat ini present value PV yang dijumlahkan selama masa hidup dari proyek tersebut dihitung dengan rumus RT per 1 tambah I pangkat T, di mana T adalah waktu arus kas, I adalah suku bunga diskonto yang digunakan, sama dengan adalah arus kas bersih, the net cash flow, dan waktunya adalah T. R-nya adalah tingkat suku bunga yang relevan. NPV merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang diskontokan pada saat ini. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasional, dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat benefit dari proyek yang direncanakan. Ada tabel berikut ini yang menunjukkan arti dari perhitungan NPV terhadap keputusan investasi yang akan dilakukan. Bila NPV lebih dari 0, berarti investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan, maka proyek bisa dijalankan. Bila NPV kurang dari 0, maka berarti investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka proyek ditolak. Bila NPV-nya sama dengan 0, berarti investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun merugi, maka kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan yang harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain, misalnya dampak investasi terhadap positioning perusahaan. Dalam aliran kas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu taksiran kas seharusnya didasarkan atas dasar setelah pajak. Yang kedua yaitu ada informasi tersebut haruslah didasarkan atas incremental atau kenaikan selisih suatu proyek. Yang ketiga ada aliran kas keluar harusnya tidak ada memasukkan unsur bunga. Langkah menghitung NPV, yang pertama itu tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas. Yang kedua yaitu jumlahkan arus kas yang didiskontokan. Hasilnya definisikan sebagai NPV proyek. Yang ketiga, jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Dari kesimpulan penyampaian tersebut, adalah time value of money merupakan sebuah fakta bahwa mata uang yang kita miliki sekarang akan lebih berharga ketimbang mata uang kita yang akan datang di masa depan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi pada diskusi ini. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.